Nah, rupanya anak ini ketika kita tidur, dia main game. Sampai pagi. Makanya kalau di sekolah tidur dia. Tapi ulangannya nggak pernah di bawah 9. 9, 10, 9, 10 terus. Saya mengundang Pak Effendi ke podcast hari ini karena uniknya itu begini. Beliau punya prinsip bahwa anak itu bisa didesain. Jadi anak beliau itu dilahirkan berdasarkan desain dari beliau sendiri, tetapi bukan desain dalam pengertian gen atau DNA, bukan begitu. Ini desain dalam pengertian perencanaan Pak Effendi sendiri. Jadi Pak Effendi ini merencanakan kapan istrinya harus hamil, ketika istrinya sebelum istri hamil itu harus makan apa saja, harus minum apa saja, selama hamil harus makan apa saja, minum apa saja, dan ketika melahirkan bagaimana, ketika anaknya ketibakan, semua direncanakan oleh Pak Effendi ini. Dan hasilnya seperti yang beliau ceritakan kepada saya, itu mengagumkan. Saya tidak tahu apakah ini berkah dari Tuhan atau berdasarkan perencanaan itu, tapi anaknya ini kembar. Bukan bayi tabung, bukan bayi tabung, kembar, laki-laki semua, kembar 2 laki-laki semua, dan dimasukkan di SMA di Surabaya, SMA swasta, nilainya jelek sekali, kemudian ditanya, bukan jelek sekali, nilainya tidak bagus. Nah, kemudian ketika ditanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter, kemudian pengasuh sekolah ini mengatakan kamu nggak mungkin jadi dokter kalau nilai seperti ini, begitu. Nah, kemudian anaknya ini bilang, ini kan bukan nilai murni saya, ini kan karena jawaban saya dinilai tidak cocok oleh gurunya, padahal saya bisa bertahan, jawaban saya ini yang benar, tapi gurunya bilang jawaban ini salah, ya nilai saya jelek. Nah, orang tuanya ambil keputusan, dia cabut dari sekolah itu, dia kirim ke Selandia Baru, dan di sana dalam 1 bulan sudah bisa mendapatkan penghargaan tentang kepintarannya, dan akhirnya lulus jadi dokter sangat cepat, dan setelah jadi dokter langsung dapat beasiswa, tidak pakai master lagi, langsung program doktor, dan sekarang masih Selandia Baru. Pak, itu benar direncanakan. Itu kenapa punya anak direncanakan? Kalau kita kan ya kapan punya anak ya terserah begitu. Gini Pak, karena saya ini sendiri belajar dari pengalaman saya. Banyak orang tua ini kan tidak punya option. Artinya itu mereka cuma membesarkan anak saja, terus kemudian ketika anaknya besar, bisa jadi anak yang, kalau jadi anak yang luar biasa ya alhamdulillah kan gitu kan. Tapi kalau kebanyakan jadi anak yang tidak berhasil atau gagal, orang tuanya sedih kan gitu kan. Dan saya nggak mau mengalami hal seperti itu. Jadi saya ini mungkin pemikir ya. Jadi sebelum melakukan itu saya banyak membaca buku mengenai bagaimana mind reprogramming, bagaimana membentuk mindset dan sebagainya. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan istilahnya itu cara-cara kepada kita yang benar untuk membesarkan anak, gitu. Cuman kan kita ini nggak ada kan pelajaran sekolah untuk menjadi orang tua, itu kan nggak ada. Artinya kita ini belajar dari ayah kita, orang tua kita. Orang tua kita belajar dari orang tuanya lagi. Nah, itu yang mengakibatkan ya, kalau saya sebut kutuk ya, itu turun-temurun. Jadi kalau bisa dirubah, itu dirubahnya pelan-pelan. Jadi kalau dulu ayahnya petani, mungkin anaknya bisa jadi pedagang. Kalau ayahnya pedagang, anaknya cucunya mungkin bisa jadi pengusaha dan sebagainya kan. Tapi menurut saya itu kan proses yang uncertain, terlalu panjang. Dan saya merasa bahwa seharusnya ada cara yang baik gitu loh. Wong ilmu pengetahuan kita kan sudah berkembang. Cuman kita tidak diedukasi untuk menjadi orang tua. Nah, dari sanalah saya akhirnya melaksanakan teori saya lah, dalam tanda petik ya. Saya sebut teori saya. Ya, saya setuju. Karena belum terbukti, artinya secara sains, tapi secara empiris saya merasa sudah terbukti gitu loh. Nah, ketika itu Pak Effendi ngajak bicara sama istri. Ya, bahwa kita nanti kalau punya anak harus begini, harus begini, bicara. Betul. Istri setuju. Istri harus setuju.
Karena pembentukan kalau nggak setuju nggak usah dikawini gitu. Kebetulan istri saya setuju. Jadi intinya saya merasa bahwa ini memang harus ada kolaborasi antara bapak dan ibu. Jadi kapan punya anak pertama dibicarakan dengan istri? Iya. Sejak awal jadi pengantin itu. Iya. Artinya berapa lama setelah kawin baru punya anak, kesepakatannya seperti apa? Waktu itu kesepakatannya sebetulnya kita kepingin menikmati honeymoon itu 1 tahun. Ya. Setelah itu saya sampaikan, setelah 1 tahun saya kepingin kita punya anak 2 saja. Waktu itu kan nggak rencana anak kembar, Pak. Ya. Ya, jadi kita punya rencana cuma 2 saja. Ya. Jadi setelah anak pertama kita lanjut ya anak kedua. Karena... Ya, dan ini saya pengen titip Pak Effendi bahwa kesadaran punya anak 2 ini ayo diperluas terus, jangan punya anak banyak karena negara ini tidak bisa maju kalau orang anaknya banyak semua karena pertumbuhan ekonomi habis oleh pertumbuhan penduduk. Nah, ternyata Pak Effendi juga punya rencana anak 2 saja. Betul. Terus? Nah, ya, tapi rencana manusia kan bukan rencana Tuhan. Ya. Artinya ternyata anak saya 4, Pak. Oh. 4 tapi laki semua. Oh. Ya. Dan waktu itu juga waktu anak keempat itu sudah ngomong sebaiknya 5 aja supaya Pandawa 5 keren kan gitu loh. Tapi saya bilang enough lah. Karena apa? Rencana saya kan 2. Ini dikasih Tuhan 4. Jadi menurut saya kita sebagai manusia harus tahu kapan harus berhenti. Terus, apalagi anaknya laki semua, Pak. Terus perencanaan anak pertama itu seperti apa? Nah, saya merencanakan dengan istri saya ya seperti saya sampaikan tadi. Jadi saya cukup punya 2 anak aja. Jadi anak ini harus 2 dan berurutan. Karena saya tidak ingin istilahnya nanti ketika kita ini sudah tua punya anak lagi, kasihan anaknya nggak ada waktu atensi untuk diberikan perhatian yang cukup. Jadi kalau mau penuh ya jaraknya harus dekat supaya kita bisa memberikan full 1 tahun gitu. 1 tahun 1 tahun. Nah ternyata ketika lahir anak saya kembar laki, ya toh. Tapi betul tadi yang saya omongkan bahwa. Betul. Jadi gimana anunya? Jadi saya tahu bahwa fase awal ya 3 minggu atau 1 bulan pertama itu fase pembentukan otak kan. Yang kehamilan maksudnya. Kehamilan, ya. Jadi oleh karena itu saya harus siapkan istri saya ini karena otak itu kan perlu nutrisi. Untuk membentuk otak itu perlu namanya protein kan. Jadi proteinnya harus tinggi. Jadi itu sejak sebelum hamil. Sebelum hamil. Sejak sebelum hamil. Ya, 6 bulan sebelumnya itu istri saya udah saya ajak banyak makan seafood, banyak makan protein, pokoknya semua yang sehat-sehat lah. Ya toh. Nah, suaminya nggak usah. Saya juga sama kan mendampingi. Istri saya nggak mau, kalau nggak didampingi nggak mau dia istilahnya. Nah, tapi karena sudah rencana. Tapi kebetulan istri juga suka makan ikan. Tidak terlalu sebenarnya. Jadi agak dipaksa. Agak dipaksa. Makanya saya sampaikan itu perlu banyak itu tiap hari harus makan ikan ya, atau? Saya ajak setiap hari itu menunya pokoknya harus ada ikan, udang, kepiting lah istilahnya. Ya normal aja seperti kita makan. Jadi kita cicil lah istilahnya. Terus sejak berapa bulan sebelum membuat anak itu dipersiapkan? Kalau saya 6 bulan. 6 bulan sebelumnya. 6 bulan. Jadi kalau saya sudah rencana, sebenarnya anak saya yang pertama itu saya rencanakan itu Oktober. Karena tahun berapa? Tahun 96. Oktober 96. Oktober 96. Jadi ketika ngomong itu bulan apa? 6 bulan sebelumnya? Ya, 6 bulan sebelumnya, sekitar bulan Maret lah istilahnya itu kita sebenarnya Januari udah ngomong gitu loh persiapannya. Tapi mungkin sekitar bulan Februari gitu kita sudah mulai rencana kan istilahnya. Nah, supaya rencana itu tidak maju, artinya rencananya Oktober, tapi terus kalau kita nggak rencanakan kan nanti jangan ternyata Juli. Nah itu berarti selama itu nggak ngesek begitu? Enggak, tetap ngesek lah, tapi kita kan bisa pakai proteksi lah istilahnya. Oh, jadi untuk supaya perencanaan itu tercapai, sebelum itu pakai proteksi dulu. Jadi tetap istilahnya kita tidak intervensi rencana Tuhan. Kita berencana lah istilahnya, tapi Tuhan yang menentukan kan gitu kan. Terus? Jadi mulai kita lepas mungkin kan awal Februari lah istilahnya. Ya sudah tidak normal pakai proteksi aja. Lagi. Ya. Harapan saya sih jadinya nanti Oktober lah, sekitar Oktober karena ulang tahun dari papa saya kan Oktober. Jadi saya pikir kalau ngingetnya itu terlalu banyak kan ribet kan istilahnya. Ya dikumpulkan lah istilahnya. Gitu. Dan saya tertarik sebenarnya double 10 days ya. Jadi saya punya rencana anak saya di tanggal 10 bulan 10 lah. Lahir. Ya, makanya ya tapi itu harapan kan istilahnya. Tapi saya lepas aja, terserah Tuhan lah istilahnya. Mau ngasihnya kapan kan. Manusia cuma merencanakan aja kan. Jadi selama itu digelontor dengan
nutrisi. Ya, dengan protein lah istilahnya. Karena pembentukan otak awal kan protein. Terus selama hamil? Nah, selama hamil itu saya ingin pembentukan otak ini maksimal. Jadi caranya dengan efek namanya Mozart Effect. Itu sudah Mozart Effect itu adalah memperdengarkan musik-musik klasik. Jadi kayak musiknya Beethoven, Mozart, apa itu yang klasik-klasik lah istilahnya. Nah itu saya dulu, istri saya itu kalau tidur saya selalu pakai Walkman itu. Jadi Walkman itu dipasang kaset itu ditaruh aja di sampingnya. Lagu-lagunya Mozart, Mozart, Beethoven, macam-macam. Chopin. Ya ditaruh di tempat tidur. Taruh tempat samping aja. Samping tempat tidur. Ya. Loh kan sampingnya kan suaminya. Enggak, kan ada ruang kosong lah istilahnya. Jadi saya juga ikut dengar. Jadi di antara istri dan suami itu ada musik. Ya. Supaya apa? Harapan saya ketika baby ini berkembang biak, pengembangan otak ini sudah terserap. Karena banyak penelitian yang mengatakan bahwanya sejak sebetulnya day one itu bayi itu sudah bisa merasakan dan mendengar sebetulnya. Tapi sebetulnya istri suka nggak dengan musiknya Mozart, kan itu klasik sekali. Menurut saya nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Tapi menerima karena ini kan namanya keluarga, kita rencanakan kan istilahnya. Jadi dia harus ikut karena dia harus menjadi part of the plan kan istilahnya. Karena apa? Yang kita rencanakan ini kan secara otak, secara apa itu mungkin kepandaian. Tapi secara jiwa kan kita nggak bisa merancang. Ini kan mamanya yang pegang peranan. Jadi bahwa di antara suami istri ditaruh musik Mozart itu pengetahuan itu dari buku. Buku, saya baca itu. Dari bacaan. Ya, jadi saya baca dan saya research istilahnya. Gitu. Nah, terus sampai hamil besar. Sampai melahirkan. Bahkan anak saya itu kalau tidur itu dengarnya musik Mozart. Sampai dia usia 2-3 tahun itu setiap malam kita bukan lagu Nina Bobo, tapi lagunya lagu Mozart. Lagu Beethoven, lagu klasikal istilahnya. Terus kemudian saya kan berpikir, oke lah, sudah pembentukan daripada otak ini kan sudah maksimal, ya toh. Tapi saya ikuti, saya ukur. Jadi 2 tahun itu waktu itu ada uji sidik jari ya. Saya teskan karena belum bisa ditanyain kan. Saya tes sidik jari. Untuk lihat apa? Untuk lihat bakat dan minat. Oh begitu. Ada itu. Oh, di mana dilakukan? Dulu waktu itu ada satu perkumpulan ya istilahnya mendatangkan ahlinya. Nah kebetulan kita dapat iklannya, kita ikut. Dan memang itu risetnya ada. Rupanya sidik jari itu juga menyimpan data. Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai itu mungkin, ya toh. Nah dari sana saya tahu karakter daripada anak saya ini seperti apa, bakat dan minatnya. Ketika umur 2 tahun ketahuan apa? Ketahuannya anak saya ini ternyata semua bisa. Jadi dari sosial sampai dengan paspal ini punya kemampuan merata. Dua-duanya kan kembar. Ya. Dua-duanya sama. Sama. Karena kan perlakuannya sama. Jadi perlakuan terhadap 2 anak itu sama. Wajahnya sama. Wajahnya dulu kecil sama, tapi agak besar kan mereka punya style sendiri. Gitu. Terus umur 2 tahun dites sidik jari. Ya, itu kemampuannya sudah kelihatan merata. Jadi itu waktu itu analisnya mengatakan biasanya anak yang punya kemampuan merata ini otaknya di tengah. Artinya otak kiri dan kanannya imbang. Gitu loh, karena otak kiri dan kanan ini kan mengatur hal yang berbeda. Jadi kalau masalah sosial, masalah hafalan itu biasanya otak kiri lah istilahnya. Tapi kalau kreativitas, seni, terus kemudian thinking outside the box itu kan otak kanan. Jadi otak seniman lah istilahnya. Nah kebanyakan otak itu kan ketarik ke kiri atau ke kanan. Kalau manusia pada umumnya. Ini di tengah. Umur 2 tahun sudah ketahuan? Belum ketahuan angkanya karena belum bisa dinilai. Tapi dari hasilnya sidik jari itu mengatakan bahwa anak saya itu punya kemampuan yang merata dalam semua segmen. Terus umur berapa lagi? Terus kemudian setelah itu kan saya kepingin kita kuatkan kan istilahnya. Karena kalau ilmu itu bisa dipelajari di sekolah, tapi kemampuan untuk berkreasi, arts, itu kan harus ditanamkan. Jadi waktu umur 2 tahun itu saya sudah beli piano. Walaupun waktu itu mobil saya juga masih biasa-biasa kan istilahnya gitu loh. Tapi piano itu mahal kan istilahnya gitu. Tapi saya siapkan piano itu, saya taruh aja. Beli 2 atau beli 1? Satu aja. Satu aja udah berat padahal waktu itu. Piano kan mahal ya istilahnya pada waktu kita baru mulai. Ditaruh di ruang keluarga. Saya taruh di ruang keluarga. Ya saya taruh aja.
Jadi setiap hari anak itu saya ajak ke sana, ya mereka main tangting gitu aja. Tapi itu kan sudah merupakan minat untuk dia. Ya. Terus kemudian ketika usia 3 tahun kalau nggak salah, mulai saya leskan. Saya leskan piano. Ya kalau harus guru kan istilahnya. Saya leskan piano. Dan anak saya Nicholas itu, dia les 1 bulan itu sudah bisa ngarang lagu. Wow. Sudah umur 3 tahun. Iya. Dan dia sudah bisa bahasa Inggris karena dari kecil kan saya ngajak dia kan bahasa Inggris. Terus kalau satunya kembarannya? Satu Nicholas, satu siapa? Michael. Kalau Michael? Saya Michael juga bisa, tapi waktu itu belum menunjukkan minat yang terlalu tinggi lah. Saya lihat pada waktu itu Nicholas lebih kakaknya kan, lebih dominan, gitu loh. Jadi 1 bulan itu sudah bisa bikin lagu. Judulnya dia kasih nama sendiri. Saya tanya, namanya apa ini judulnya? See the Sun katanya. Ya. Wow. Dan memang lagunya sederhana, cuma ting-tong aja, tapi ada nadanya, Pak. Nah, setelah itu kita kembangkan lagi kan istilahnya. Jadi saya lihat umur sekitar 4 tahun masuk TK ya waktu itu ya, preschool. Itu kan dites IQ ya toh. Nah, itu udah kelihatan. Jadi si Nicholas itu IQ-nya cukup tinggi, Michael juga waktu itu ada angkanya. Ada. Nicholas waktu itu kalau nggak salah 138. Wow. Kalau Michael 132 kalau nggak salah. Jadi agak ketinggalan dikit ya toh. Tapi udah kan masih dalam perkembangan yang anak saya itu. Tapi sudah ketahuan. Jadi apa itu bobot otak kiri dan kanan udah kelihatan. Yaitu si Nicholas kalau nggak salah 5149. Jadi 51 ke kanan, 49 ke kiri. Nah, si Michael selisih 1 angka, 4852. Jadi tapi mendekati lah istilahnya. Ya, terus masuk TK. Nah, setelah itu kan saya lihat nih. Setelah tes itu saya lihat lagi gitu loh. Jadi bakatnya itu rupanya dia memang betul merata. Nah, saya kan berpikir kalau misalnya saya tahu nih anak ini bakatnya merata, ya katanya. Kenapa saya harus menyerahkan orang lain untuk mempengaruhi? Yang lebih baik untuk mengarahkan kan saya sebagai orang tuanya. Nah ini jadi supaya jangan dipengaruhi oleh orang atau oleh temannya, maka orang tuanya yang mempengaruhi. Saya harus mempengaruhi. Caranya? Dengan istilahnya mendesain kan yang Pak Dahlan sampaikan. Saya harus merancang. Tapi karena saya ini tahu bakat dan minatnya dia, saya nggak ngawur kan. Kalau saya orang lain mungkin kan ngawur. Kelihatannya anak ini pintar gambar, diarahkan jadi arsitek. Padahal gambarnya cuma iseng-iseng aja mungkin. Kan kita nggak tahu. Begitu dia jadi arsitek, ternyata dia menyesal. Akhirnya gagal kan dia. Nah, karena saya punya datanya Pak Dahlan, maka saya lihat, ini anak merata. Bisa jadi sosial, bisa jadi insinyur, dokter bisa. Gitu loh. Tapi saya lihat karakter kan nggak bisa dirancang. Karena karakter itu ada genetik kan istilahnya. Sifat kan istilahnya. Nah, saya lihat anak ini sangat lembut hati. Ya kan dalam beberapa kok tahu? Ya tahu karena contohnya lah ya uang jajan lah istilahnya. Habisnya bukan dipakai dia, dipakai untuk traktir teman-temannya istilahnya. Ya toh. Punya jiwa sosial. Komputernya misalnya hilang karena apa? Ya dipinjem-pinjemkan temennya kan gitulah. Dari sana kan saya tahu. Nah, ini kalau jadi pengusaha susah ini gitu. Bisa kurang pelit, kurang galak lah istilahnya gitu. Akhirnya saya pikirkan ya toh. Nggak usah jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha boleh lah, tapi secondary aja. Ini ada seorang ayah pengusaha besar, punya pabrik plywood, punya restoran-restoran, punya segala macam. Tapi anaknya tidak ingin dijadikan pengusaha kecuali nanti takdirnya dia karena sudah tahu kemampuan anaknya. Kan bringing the best kan istilahnya. Jadi pada waktu saya pikirkan kalau sosial apa yang terbaik kan gitu kan. Kalau mau jadi psikiater kayaknya juga bukan merendahkan psikiater tapi kan juga susah ya toh. Mau jadi pekerja sosial ya kita harus sadar lah istilahnya itu juga bukan yang saya pikir akhirnya oke, saya jadikan dokter aja kan gitu kan karena dulu sosial tapi menghasilkan ya toh pengusaha juga ya tapi pan ada unsur sosialnya kan gitu loh dan saya lihat memang dari kecil sukanya main binatang gitu loh jadi kayak cacing terus kemudian cicak itu sangat diperhatikan oleh anak saya ini jadi saya pikir cocok lah mungkin. Nah bagaimana tapi saya kan nggak mau mempengaruhi
mempengaruhi. Jadi apa yang saya lakukan ya saya belikan buku-buku lah tentang kedokteran. Jadi tentang kesehatan, tentang binatang. Karena saya nggak tahu nih, mau jadi dokter hewan atau dokter gigi atau manusia kan nggak tahu. Tapi saya kepingin yang penting jadi dokter lah. Jadi akhirnya saya belikan buku-buku mengenai kedokteran, mengenai kehidupan dan sebagainya. Ya toh bahkan dulu waktu itu SMP mainnya kan WII itu. Yang main game itu. Saya belikan program juga mengenai bedah, mengenai bisa membedah orang, tubuh kita dan sebagainya yang berhubungan dengan kedokteran lah. Akhirnya berhasil ya mempengaruhi anak itu. Dalam tanda petik saya tidak mempengaruhi, tapi saya inginnya kan kayak gitu. Saya program demikian. Karena tahu latar belakangnya tadi. Ya. Jadi begitu lulus SMA, belum lulus pun saya sudah sering berbicara. Jadi tadi betul bahwa ketika SMA nilainya tidak terlalu baik. Betul. Dia sekolah di salah satu sekolah internasional. Saya nggak menyebut namanya, ya toh. Tapi cukup besar lah istilahnya. Nah, nilainya pas-pasan aja. Karena menurut saya anak saya ini terlalu pintar untuk gagal. Tapi dia terlalu malas untuk jadi juara, kan gitu kan? Karena pergaulan. Karena pergaulannya itu saya lihat salah. Jadi bergaul dengan kawan-kawan yang keliru gitu loh istilahnya. Ya maklum lah, namanya sekolah besar kan. Pasti latar belakangnya orang kaya semua di situ. Kira-kira seperti itu, Pak. Manja semua. Walaupun kita belum kaya ya, Pak. Tapi kepingin kan mereka dapat networking yang bagus lah. Nah, sampai suatu ketika kita ini saya dipanggil oleh kepala sekolahnya, kebetulan orang asing lah. Anak saya dimarahin di depan saya. Orang bule? Iya bule. Saya dimarahin, anak saya dimarahin kata gitu. Anak Anda ini katanya nilainya jelek gini segala macam, gitu loh. Dua-duanya di sidang berdua, karena anak saya itu selalu berdua. Kemana-mana berdua. Kalau bikin masalah juga berdua. Kembar beneran ya? Kembar. Jiwanya itu mungkin sangat dekat, ya toh. Nah, akhirnya kemudian beliau memvonis gitu loh. Kamu sekolah kepingin jadi apa besok? Anak saya jawab, saya kepingin jadi dokter. Nah itu di sanalah saya sakit hati sebenarnya dalam tanda petik. Anak saya itu divonis katanya kamu tidak mungkin bisa jadi dokter karena nilaimu seperti ini. Nah saya tadinya kan diam, mendengarkan saja. Tapi begitu divonis seperti itu, menurut saya ini ada yang nggak benar ini. Karena seharusnya guru atau kepala sekolah harusnya memberikan support atau semangat, bukan menjatuhkan mental. Dan menurut saya itu sudah menjatuhkan mental. Akhirnya saya tanya sama anak saya, wait, saya bilang, Mister, saya wait ya, can I talk to my children? Okay, please. Saya tanya sama anak saya, menurut kalian, betul nggak apa yang dikatakan oleh kepala sekolahmu? Nah, anak saya baru jawab, nggak betul, Pak. Nggak betul, Pak, gitu loh. Terus, kenapa nilaimu kok jelek? Loh, nilai saya jelek, karena ini yang saya yakini, dia bilang gitu. Ini jawaban saya. Itu Michael kalau nggak ada yang ngomong waktu itu. Ini jawaban saya, dia bilang. Nah, menurut saya ini benar. Nah, ketika saya sampaikan ke guru, saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa saya menjawab seperti ini. Padahal menurut saya ini benar. Gitu loh. Begitu dengar seperti itu, saya langsung bilang sama gurunya, sama kepala sekolahnya, mohon maaf. Menurut saya, sekolah Anda tidak layak untuk mendidik anak saya. Karena anak saya ini saya tahu kemampuannya, saya bilang. Saya bilang gitu. Saya tahu kemampuan anak saya. Jadi kalau anak saya sampai seperti ini, saya merasa Anda sebagai kepala sekolah gagal untuk mendidik anak saya. Terus saya bilang, gini Michael, ya, karena kamu sudah menyatakan, kamu sudah dengar sendiri, ya toh, dan kamu sudah dengar papa ngomong apa. Saya mau nyabut kamu, saya kirim kalian berdua ke luar negeri. Apakah kalau saya kirim ke luar negeri, kamu sanggup nggak membuktikan bahwa apa yang kamu sampaikan ini benar? Dia bilang, siapa? Aku mau. Saya berani, gitu loh. Akhirnya saya cabut. Kirim ke Selandia Baru? Ke New Zealand. New Zealand. Ke ACS waktu itu. Ya, kenapa New Zealand? Karena bapaknya lulusan sana. Ya, karena saya tahu benar New Zealand itu pendidikannya sangat bagus. Dengan saya katakan, dulu di New Zealand ambil apa? Saya ngambil mechanical engineering di Canterbury. Tapi itu cerita lain. Kalau SMA di mana? Saya Stella Maris kalau SMA. Surabaya. Surabaya. Ya. Nah, jadi anaknya juga New Zealand karena sudah tahu lah. Saya tahu mutu pendidikannya, saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena waktu saya balik ke sini, saya langsung kerja kok. Jadi di sana SMA lagi? Di sana kan saya cabut itu kelas 2 SMA. Jadi ke sana kelas 3 SMA.
langsung pindah kelas 3 SMA. Dan itu saya disuruh bayar 3 tahun loh di sekolah ini. Yang swasta Surabaya tadi. Yang kita nggak apa-apa saya masalah itu loh, karena mereka cabut kan ya. kontraknya 3 tahun ya istilahnya. Ini sekolahan bisnis namanya. Ya, nggak apa-apa saya bilang. Dan luar biasanya seperti Pak Dahlan sampaikan itu betul. 1 bulan di sana dia sudah terima award, penghargaan, ya toh. Jadi semua bidang pelajaran chemistry, fisik, matematik semua dapat award semua. Karena di luar negeri itu kalau kita dapat A+ ya, itu kan dikasih award. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Kembar dua-duanya. Dua-duanya. Wow. Dan bersaing lah. Jadi bulan ini mungkin si Michael, bulan itu si Nicholas gitu loh. Terus tamat SMA? Tamat SMA langsung diterima di Otago Medical School, Health and Science. Jadi mau jadi dokter beneran? Ya, jadi Otago itu salah satu sekolah dengan ranking tertinggi di dunia ya. Jadi untuk kedokteran. Untuk kedokteran. Fakultas kedokterannya kalau nggak salah dia ranking sekitar 51 mungkin. Ranking 51 dunia. Gitu. Apa itu di Indonesia itu kan mungkin rankingnya 2000 ke atas ya untuk sekolah kedokteran ya. Yang setahu saya yang terbaik itu udah 2000 ke atas. Nah, Otago itu sekolahnya Dr. Christian Benhart. Ya, yang bypass jantung pertama kali, Michael Cheng mungkin pernah dengar ya, yang di Australia itu kan dari Otago University. Nah, anak saya itu diterima di sana dua-dua. Mau masukkan anak ke sekolah kedokteran di Indonesia aja susah. Di luar negeri lebih susah lagi. Apalagi di Otago. Harus dua. Dua, ini menurut saya ya kebesaran Tuhan lah, sudah. Saya ngomong ini luar biasa. Akhirnya lulus dokter. Lulus. Tahun berapa lulus dokter? Mereka lulus 2 tahun yang lalu. Terus pulang? Pulang untuk liburan saja. Terus balik sana lagi? Balik sana karena lulusnya honors. Jadi langsung ditawari program untuk PhD. Karena lulusnya dapat penghargaan. First class honors. First class honors. Dua-dua first class honors. Wow, hebat ya kemarin. Jadi langsung kemudian ditawarin ke Liggins Institute, University of Auckland. Jadi dokter untuk research. Jadi dokter research lah istilahnya. Bukan nggak pakai master lagi, langsung. Bukan clinical dokter tapi research dokter. Dan Michael, ya atau dua-dua ini makalahnya itu diterima di sekolahnya dan diujikan, dilombakan. Dan kebetulan si Michael itu bulan Agustus yang lalu dia baru riset selama 4 bulan. Itu sudah mendapatkan penghargaan Healthtech 21. Jadi New Zealand Healthtech 21, Technology Exhibition untuk kedokteran. Jadi mengalahkan ya ratusan mungkin. Di bidang apa itu? Researchnya dia bioinformatik. Bioinformatic medicine. Jadi sekarang ini bidang yang mereka pelajari itu adalah bidang baru. Mungkin di dunia tidak banyak itu. Baru beberapa fakultas saja yang punya. Supaya publik bisa tahu kira-kira akhirnya seperti apa itu, yang bidang studi itu. Mau ngomong gampangnya, kalau kita sudah pernah lihat film James Bond, nah itulah salah satu aplikasi dari yang mana itu, bioinformatik. Yang mana? Yang No Time to Die itu, yang baru, yang terakhir. Itu kan mengenai DNA. DNA. Nah, anak saya ini menyelidiki mengenai DNA. Wow. Termasuk vaksin yang dilakukan di dunia saat ini itu kan pakai bioinformatik. Jadi makanya bisa cepat sekali menemukan dalam waktu 3 bulan kan. Kalau tradisional vaksin itu minimum perlu 3 tahun lah untuk penyempurnaan. Nah, dengan bioinformatik ini semua bisa lebih cepat. Terus nanti dia mau jadi apa? Banyak, Pak. Nggak, maksud saya mau terus di Selandia Baru, mau pulang ke Indonesia. Kalau itu saya dari awal sudah saya sampaikan. Kamu orang Indonesia. Jadi saya minta setelah lulus kamu harus kembali ke Indonesia. Kalau cari pengalaman silakan. Jadi, berapa lama lagi dia balik Indonesia? Kalau lulusnya mungkin sekitar 2 tahun lagi sudah lulus ya. Tapi perlu pengalaman kerja mungkin. Jadi mungkin ikut profesornya. Ya biar aja di sana. Jadi network kita juga bagus kok. Betul. Nanti anak-anak kita kalau mau sekolah di sana, anak-anak yang lain mau sekolah sana sudah punya kakak angkat di sana, kan bagus juga. Tapi sebetulnya aplikasinya saya minta di Indonesia ini sangat membutuhkan itu. Contoh yang paling gampang lah istilahnya. Sekarang kalau kita misalnya kepingin merekrut tentara lah istilahnya. Yang gampang aja ya, tentara. Kan pakai
tes apa kesehatan lah, tes fisik, tes apa. Itu kan kuno. Artinya orang bisa langsung lihat DNA-nya. Kalau dengan DNA langsung, itu langsung ketahuan. Ini calon-calon universal soldier. Artinya punya massa otot yang bagus, punya intelektual, punya nalar dan sebagainya. Nah, langsung bisa ketangkep. Pak Effendi, apakah Anda percaya bahwa kehebatan si kembar ini itu karena perencanaan tadi? Saya sebetulnya sedikit meragukan juga ya. Kenapa? Karena ada dua option kan istilahnya. Apa memang bibitnya ini bagus kan gitu kan? Ya, itu kan kelihatannya sombong sekali. Tapi enggak. Tapi optionnya kan seperti itu. Apakah bibitnya bagus? Atau dipersiapkan? Atau dipersiapkan kan bagus. Dari hasil ini, setelah saya punya 4 anak Pak Dahlan, saya memutuskan sebenarnya perencanaan. Jadi ini para anak muda yang mau kawin ya harus sepakat sama calon istri bagaimana merencanakan anak nanti dan bagaimana mempersiapkan supaya Indonesia punya generasi baru yang pinter-pinter ke depan. Nah, pakai resepnya Pak Effendi ini. Jadi karena anak saya itu kan ada 4 ya. Bentar Pak. Tapi bagaimana anak yang kedua? Yang ketiga berarti kan? Yang ketiga berarti ya. Anak yang ketiga ini direncanakan juga? Iya. Tapi ada perbaharuan? Saya sempurnakan. Dalam arti saya sempurnakan itu artinya saya tahu bukan cuma seafood saja. Ada vitamin-vitamin atau suplemen yang harus juga dimasukkan ke dalam tubuh. Sebelum hamil? Sebelum hamil. Sebelum hamil, selama hamil? Iya. Jadi akhirnya itu saya tambahkan. Dan IQ-nya anak saya yang ketiga itu yang paling tinggi terus terang aja. Paling tinggi. Berapa IQ-nya? Ya di atas 140 lah. Wow. Waktu itu ya. Jadi mendekati jenius. Sekarang umur berapa? Sekarang 24. Di mana sekarang? Di NUS. Singapura. Sudah sekarang tahun depan dia lulus. Sekarang lagi mengambil master, honors juga. Di bidang apa? Finance. Tapi sudah diterima magang di Rothschild Organization. Wow, Rothschild Inggris. Ya, Rothschild. Yang punya bank sentral. Raja keuangan dunia. Jadi dia sudah magang istilah di Rothschild. SMA-nya di mana dulu? SMA-nya dulu di Citahati. Jadi Surabaya. Anak saya itu SMP sudah diminta sebetulnya oleh Singapura. Kementerian Pendidikan Singapura. Jadi education ya, Ministry of Education. Tapi tidak diizinkan oleh istri saya karena masih terlalu kecil. Tapi ketika lulus SMA akhirnya diizinkan. Jadi putra saya itu sejak SMA itu sudah sekolah di ACS. Waktu ketahuan IQ-nya 140 lebih tadi, waktu umur berapa? Waktu sekolah. SMA. Waktu SMA. Dites. Gitu loh. Makanya terus kemudian dan nilainya itu anak saya itu unik, yang nomor 3 itu nggak pernah belajar Pak. Dan kalau belajar itu cepat sekali. Jadi setiap hari main game, lucu anak ini. Jadi suatu ketika dapat kiriman komputer, gitu loh, dari Jerman. Nah, sebagai orang tua tentu kita khawatir dong. Jangan-jangan ini uangnya siapa ini, karena komputer gaming gitu loh. Ya, komputer gaming. Nah, rupanya anak ini ketika kita tidur, dia main game. Sampai pagi. Makanya kalau di sekolah tidur dia. Tapi ulangannya nggak pernah di bawah 9. 9, 10, 9, 10 terus. Gitu loh. Oke. Nah, anak keempat. Nah, anak keempat ini gimana? Nah, itu tadi menjawab apa yang Pak Dahlan sampaikan tadi. Apakah ini kebetulan memang bibitnya bagus atau direncanakan? Akhirnya saya relax istilahnya. Jadi masalah Mossad effects, masalah itu tetap saya lakukan. Tapi saya lepas. Saya tidak mempengaruhi. Artinya saya tidak memberikan waktu kecil buku-buku atau permainan yang mengarahkan dia ke titik tertentu. Ya, kalau anak saya yang ketiga, saya tahu orangnya tatak. Orangnya tatak dari tes. Bukan, dari karakternya kan kelihatan. Jadi kaku sekali dan tatak. Maksudnya kalau ingin ini ya ini sudah. Sampai kalau digendong itu kita harus hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati nih gendongnya, dia pasti berontak. Dia nggak gampang dipegang orang. Dari sana saya lihat ini orang punya pendirian. Nah itu kan saya bilang itu kan kalau itu nggak bisa kita pengaruhi Pak. Karena itu karakter. Karakter itu kan dari Tuhan. Sebaiknya jadi keuangan. Nah bisnis lah. Kalau jadi bisnis bagus karena orangnya tatak dan kuat dan mandiri. Dan sejak kecil itu belajar sendiri, makan sendiri. Sudah kalau kakaknya itu kadang-kadang kalau belajar kan masih ditunggui. Kalau dia ini belajar sendiri. Terus yang keempat? Nah yang keempat itu saya lepas.
Jadi secara apa itu Mosat efek, secara vitamin, secara itu tetap saya lakukan yang sama, tapi saya tidak mempengaruhi, saya lepas. Artinya, udahlah, maumu apa terserah. Saya tidak akan intervensi. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 18, mendekati 18, 17. SMA SMA kelas 3. Di mana? Di Elion. Di mana itu? Di Elion itu saya tahu Surabaya. Elion, di Surabaya Barat. SMA internasional itu. Nah, dia sudah pernah dites IQ? Sudah. Berapa? IQ-nya waktu itu 128 sekian lah. Waktu SD dulu. Tapi karena saya lepas, makanya saya tidak ngikuti. Saya sengaja saya lepas. Yang penting pokoknya secara apa itu vitamin, secara Mosat, secara pendidikan, dan anak saya itu 4 jago piano semua, Pak. 4 jago piano semua. Gitu loh. Piano yang sama? Piano yang sama. Sampai hari ini masih ada. Ya. Jadi waktu yang keempat ini saya lepas, Pak Dahlan. Jadi nanti setelah lulus SMA mau kemana dia? Nah, ini dia masih bingung. Masih bingung. Juga tidak akan diarahkan? Saya nggak akan mengarahkan. Gitu loh. Tapi nanti saya ajak bicara. Saya konseling lah istilahnya. Dia ada komunikasi sama kakaknya yang di Selandia Baru? Ada. Jadi yang paling sering ngasih nasihat itu yang nomor 3. Karena dia paling dekat sama kakaknya yang nomor. Jadi nomor sekarang 3. Di rumah tinggal sama istri sama anak 1 yang nomor 4. Betul. Sepi dong rumahnya. Ya, itulah. Kita kan tidak memiliki anak. Kita harus hanya dititipi. Saya 55 tahun ini. Oh, masih muda sekali ya. Masih muda sekali. Ya, hebat sekali. 55 saya. Nah, istri orang Surabaya juga? Istri saya orang Surabaya. Ketemu di mana dulu? Di Surabaya. Ketemu waktu sekolah? Iya. Dan di mana? Sekolah di mana? Dulu di Petra. Sama-sama ketemunya bukan di Petra. Saya selisih 6 tahun. Oke. Jadi yang seperti saya sampaikan, hidup saya itu semua melalui perencanaan, Pak Dahlan. Jadi ketika saya itu mencari istri saya, sebenarnya ketemunya nggak sengaja saja. Diperkenalkan teman saya, ketemu dia, di teman saya itu ngapeli kawannya istri saya lah istilahnya. Terus kebetulan istri saya diajak. Saya lihat anak ini lumayan juga, tapi saya nggak langsung seneng. Saya mempelajari keluarganya dulu. Kira-kira keluarganya bagaimana? Oh, keluarganya baik. Ya, istilah keluarga cukup terhormat lah, terpandang lah istilahnya. Nggak ada neko-neko, keluarganya juga nggak ada yang tersangkut kriminal dan sebagainya. Wah, lolos kan istilahnya. Baru kemudian saya lihat lumayan juga kan istri saya gitu loh. Ada lumayan itu maksudnya cantik. Ya lumayan. Ya. Terus akhirnya dari sana saya dekati. Saya dekati dan saya nekat aja gitu loh. Udah punya pacar dia waktu sudah punya pacar, betul. Tapi saya nekat aja, saya datang. Saya ajak ngomong logika aja karena saya kan suka berlogika. Orang teknik mesin. Ya, saya ajak logika aja. Dia sudah punya pacar, saya nggak ditemuin. Jadi yang nemuin itu malah mamanya. Ya, malah mamanya. Waktu itu sudah lulus dari Selandia Baru? Sudah, saya lulus. Siapa itu? Istri saya itu masih SMA kelas 1. Oke. Jadi saya pacaran itu 4 tahun, Pak. Gitu loh. Jadi sampai lulus D3. Gitu loh. Jadi waktu itu yang lucu, yang nemeni mamanya. Mamanya yang nemeni. Tapi bagi saya lebih senang. Karena apa? Mamanya kan bisa mempengaruhi anaknya. Jadi saya merebut mamanya dulu. Kira-kira seperti itu lah. Tekniknya, taktiknya gitu. Jadi sekarang ini Pak Effendi ini punya pabrik plywood. Saya ada pabrik plywood. Berapa pabrik plywoodnya? 2 pabrik. Kita punya di Semarang 1, di Surabaya di Sidoarjo 1. Terus punya apa lagi? Kita punya pabrik plastik. Oh, punya pabrik plastik di Surabaya. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Terus kita juga punya workshop. Terus ada plantation. Oh, ada plantation. Plantationnya apa? Untuk saat ini sengon dan pisang. Pisangnya di mana? Pisangnya di Kaligentong, di Tulungagung. Ya. Ada hubungan apa dengan Tulungagung? Ya, karena kebetulan pada waktu itu kita dipercaya untuk mengelola tanahnya Kodam. Untuk penanaman sengon. Ya, dapat amanah lah istilahnya. Ya sudah, kita laksanakan lah. Ini menarik sekali bagaimana orang tua mendesain dan merencanakan anak-anaknya sejak jadi pengantin, kemudian merencanakan kapan istrinya harus hamil dan bagaimana sebelum hamil dan bagaimana selama hamil, dan akhirnya 4 anaknya hebat semua yang kita sudah dengar tadi. Ayo kita coba diperluas seluruh Indonesia supaya kita punya generasi baru bibit unggul untuk masa depan. Makasih Pak Effendi. Terima kasih Pak Dahlan waktunya.